Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini suatu kehormatan saya bisa bertemu langsung dengan Gus Sodik. Beliau adalah salah satu dari pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Malang. Sekaligus sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Begitu Gus ya. Iya. Oke, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi Sehat Gus? wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Jadi saya mengenal beliau dari sebuah komunitas di Malang, di teman-teman TDA Tangan di Atas. Beliau sangat menginspirasi dengan kegiatan-kegiatan beliau, baik di anak yatim piatu, di pondok, dan di beberapa kegiatan yang lain. Nah, kali ini kita kulik lebih dalam nih, bagaimana beliau mengawali karirnya. Nah, kita akan dengarkan cerita dari beliau, mungkin ketika mulai kecil beliau sampai akhirnya beliau ada di posisi sekarang. Silakan Gus Setik, mungkin bisa diceritakan Iya, gimana dulu awalnya sehingga bisa sampai di posisi sekarang. iya. Silakan Gus. Jadi saya ini sebetulnya anak yatim. Anak yatim. Umur setahun bapak saya wafat. Oh, Tapi saya dibesarkan di sebuah pesantren sebuah pesantren. yang dirintis oleh orang tua saya. Siap. Alhamdulillah Di Banyuwangi Gus di ya. Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Alhamdulillah ketika kelas 1 SMP itu Hmm. saya bosen. Hmm. Bosen hidup nyaman. Hmm. Gitu. Jadi Jadi di saat orang lain ada yang hidupnya nggak nyaman, beliau malah bosan hidup nyaman ya. ya hidup saya itu kan sangat nyaman karena Siap, di siap. dunia pesantren keluarga dari pengasuh Oke, apa saja kan selesai. Saya nggak siap, pernah nyuci baju, saya nggak pernah siap, ngerapiin, saya nggak pernah nimba. siap, siap, Karena siap. bosen itu kemudian saya minta pindah untuk mondok. Oke. Mondoklah saya di Malang, di pesantren Miftahul Huda Gading. Miftahul udah ngading. Ya, Kalau yang pas di sana juga di pondok apa Gus namanya Gus? Mamba Ululum. Mambaul Ulum Ya, teman-teman. Jadi pondok pesantren Mambaul Banyuwangi. Ya, ya, alumni-alumni layak berbangga ya memiliki eh, tokoh yang sukses dari Mambaul Ulum. Kemudian SMP pindah ke Malang. Malang. Nah, Di pondok apa tadi? di pondok Miftahul Huda Miftahul Gading. Huda, Gading teman-teman. Iya, Nah, sampai di kelas. situ ada peristiwa yang bagus. Oke, oke. Karena saya hidupnya nyaman itu Mm-mm, ketika di mm. pondok saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya ini tidak bisa nimba pakai pompa itu tidak tahu Oh, caranya. pompa ini nggak bisa Ya, Gus. nggak Oh, bisa. padahal gampang gitu. Padahal Tinggal gampang. pompa. Akhirnya saya lihat, nanya juga nggak pantas gitu. Saya lihat teman-teman saya mandi sampai habis. Hmm, Ketika sudah habis baru saya pegang. iya, iya, iya. Pegang pompa itu, saya tekan ke bawah, Heeh. terus saya lepas. Nah, ternyata kalau dilepas itu jepat. Jadi jepat itu, jadi hari pertama saya belajar hidup mandiri, alhamdulillah hari pertama saya masuk rumah sakit. Oh, karena jepat itu ya. Yang jepat itu. Harusnya nggak boleh dilepas Gus. Betul. Nah, itu semakin menguatkan saya untuk Iya, kemudian iya. hidup saya ini tidak boleh seperti dulu. Saya harus Wah, mandiri, saya harus subhanallah ya. belajar masak, saya belajar nyuci dan lain Hmm. sebagainya. Akhirnya di Nah, situ belajar itu semua di Gus. situ semua. Miftahul Huda. Belajar Siap. ngutang untuk makan juga di situ. Kalau dulu tidak pernah kekurangan uang, tidak Siap, pernah siap, kekurangan siap. makan. Siap, Tapi siap, karena di siap. pesantren kan harus ngatur uang. Oke, oke, Nah, oke. ketika tidak bisa itu ya maka harus cari cara supaya tetap survive. Subhanallah. Gitu. Iya. Sampai kemudian saya kelas 1 SMA. Oke. Tetapi situasi di Malang waktu itu tidak sangat mendukung saya. Hmm, Karena memang waktu itu ya anak muda. siap. Rame-ramenya apa tawuran, rame Tahun berapa itu putus Gus ya sekolah. kira-kira Gus? Tahun 82. 82 ya. Jadi 82. Maka Siap. kemudian saya pulang ke Banyuwangi. Hmm. Nah, tekad mandiri itu terus Mhm, berjalan. mhm, Sehingga mhm. di Banyuwangi itu saya harus cari cara bagaimana saya bisa dapat uang. Hmm. Saya belajar ilmu perdukunan. Wah, ini seru ini teman-teman. Banyuwangi kan pusatnya Gus ya. Saya Itu di belajar, Pondok Mambaul Ulum lagi, balik di iya pondok lagi. balik, Oke, siap Gus. balik. Tapi Eh, hidup saya tidak sekolah. oh, Jadi saya tirakatan terus itu. tirakatan. Tapi alhamdulillah dapat 1 tahun kakak saya pulang, Eh, terus dihilangkan semua. oh, ilmunya itu Gus. Ilmunya Oh, dihilangkan. diruqyah gitu Gus ya. Dimandikan waktu itu. Dimandikan. Nah, setelah itu
muncul keinginan untuk sekolah lagi. Oke, oke, oke. Sekolah selesai, nah saya ternyata keinginan saya itu tetap mandiri itu tetap Tetap muncul. kuat, subhanallah ya. Maka kemudian saya minta kuliah di luar Banyuwangi. Waktu itu saya minta di Mataram, tapi tidak boleh sama orang Oke, tua. oke. Saya suruh di Malang. Itu kuliah atau SMA Gus yang di Malang? Kuliah, Kuliah, setelah aliyah setelah selesai kuliah. saya Oke, kuliah Malang. siap. Nah, kuliah itu juga ngambil prodi yang tidak biasanya orang pesantren. Keluarga saya itu semua ngambil prodi agama, saya Oke. ngambil prodi ekonomi, Ekonomi, ngambil akuntansi akuntansi. Di mana itu tepatnya Gus? Di Malang. Kampus di mana Gus? Universitas Islam Malang, Oh, di Unisma, Unisma. teman-teman. Universitas Islam Nah, Malang. Ya, iya. di Dinoyo. Nah, di situ ternyata saya juga mendapatkan sesuatu. Hmm. Jadi ketika kuliah hari pertama itu mata kuliah akuntansi, Hmm. dosennya Pak Yusuf Wibisono itu. Hmm. Hmm. Dia dalil wa Hmm. idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, Jadi kalau ada perjanjian ya, utang piutang di ya, antara ya, kalian, ya, ya. maka catatlah. Catatlah. Catat itu di akuntansi. Oke. Nah, itu, wah ini cocok ini. Cocok. Iya, iya, iya. Kuliahlah saya di situ dan yakin bahwa pilihan saya benar. Sambil mondok juga Gus waktu itu? Sudah enggak Enggak, mondok. sedang mondok. Nah, kemudian di situ bagaimana saya bisa mandiri? Hmm. 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 Saya punya keterampilan mengetik Mengerti. 10 jari. Oh. Kalau orang ngetik rata-rata kan 11 jari. Iya, 11 hari. Nah, Waktu saya itu pakai 11 apa Gus? jari. Pakai mesin ketik yang lama Pakai itu ya? mesin ketik yang lama itu. Bukalah saya pengetikan. Hmm. Bukalah saya Di pengetikan. Dinoyo situ Gus? Di sini ya. Oke, Di oke. Telogomas Logo tepatnya saya Mas. buka. Bikin pengetikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sambil kuliah itu Hmm. jalan. Hmm. Hmm. Sampai kemudian saya merasa, wah ini kurang nih duitnya. Oke. Saya kalau dulu bahasanya itu di advertising. Oke, advertising. Padahal tugas saya itu masang baliho, Hmm. masang spanduk. Dulu kan spanduk boleh melintang di jalan. Ya, 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 Nah, boleh itu dulu. saya Ya, yang ya, masang. ya, ya. Sekarang nggak boleh Gus ya. Oke. Kalau malam saya bekerja itu, kalau Eh, nggak pengetikan lagi sepi saya bekerja itu. bekerja itu. Ikut orang atau sendiri Gus? Kalau yang itu ikut orang. Ikut Kalau orang. yang mengetik saya buka Sendiri. sendiri. Oke. Buka sendiri karena saya enggak punya mesin tik. Hmm. Hmm. Saya kerjasama dengan anak-anak yang punya mesin tik. Oke, oke, Jadi oke. nanti hasilnya bisa Bagi-bagi. dibagi-bagi. Nah, Gitu Gus ya. ya, Sampai akhirnya lulus S1 lulus di S1. Unisma itu. Sebelum dilanjut teman-teman. Jadi ternyata dengan posisi beliau seperti sekarang, kita nggak nyangka ya kalau beliau ternyata pernah manjat-manjat untuk masang spanduk. Pernah ngetik pakai 10 jari. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi tidak semua orang itu mau keluar dari zona nyaman, Gus. Iya, Faktanya begitu. betul. Ya kan kita lihat orang-orang tertentu malah menikmati zona nyaman itu. Makanya nanti perlu menjadi ini, Gus. Salah satu yang kita kupas lain kali Iya, bagaimana pentingnya kita mandiri itu, Gus. iya, Karena kalau anak kita hanya kita bekali apa ya, uang, maka uang itu akan iya, habis. Kalau kita bekali ilmu dan kemandirian, maka itulah yang akan menjadikan mereka betul. bisa Iya, eksis selamanya. Gitu, iya, Gus ya. betul. Oke, baik. Setelah S1, Gus, gimana perjalanan berikutnya, Gus? Ya, Setelah S1. setelah saya sebetulnya ketika semester 6, Hmm. karena saya ini biasa bantu dosen apa itu. Semester 6 saya sudah ditawarin bekerja. Oke. Jadi semester 6 itu saya jadi auditor di Koperasi Jasa Audit Soka Baskara dulu. Mana? Malang juga, Gus. Malang, Pak Oke. Aksin waktu itu. Auditornya, Gus ya. Ya, Siap. jadi auditor sampai semester 8. Hmm. Semester 8, kemudian semester 8 saya ditawari oleh salah satu aktivis NU untuk Hmm. Hmm. mengembangkan bersama-sama menjadi pegawai di BPR Nusuma. Ya, 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 BPR yang BPR. dirancang oleh Gus Betul. Dur itu. Ya, betul. Jadi saya semester 8 bekerja di situ Hmm. sampai 7 bulan. Hmm. Nah, ternyata saya merasa 7 bulan itu perbankan bukan dunia saya. Siap. Ini merasa hidup saya itu seperti setrika, tidak ada kreativitas. Itu kan tiap hari pagi berangkat, Iya, sore iya, pulang, capek, iya, tidur, iya. pagi berangkat lagi, jalurnya sama gitu. Itu sudah lulus, Gus, waktu itu? Mulai belum lulus, Belum lulus ya? mulai habis teori. Siap, siap, siap. Cuma kuliah sudah nggak banyak ya, jadi Dan bisa sudah tidak ada, sudah habis nggak ada. teori. Oke. Nah, kemudian 7 bulan saya keluar. Hmm. Nah, ibu saya pulang haji. Hmm. Ibu saya pulang haji, saya ditanya, kamu sekarang gimana? Ya. Saya matur, saya per hari ini saya keluar dari perbankan. Perbankan.
Ibu saya itu jawabannya alhamdulillah, sesuai doa Oh saya. gitu, subhanallah. Padahal nggak pernah disampaikan ya, Gus? Nggak pernah. Beliau menyampaikan anaknya bapak gitu. Hmm. Itu hampir semua aktifnya di dunia pendidikan. Oke, oke, Gitu. oke. Maka saya antar ibu saya ke Banyuwangi, Hmm. saya balik ke Malang dalam Nggih, posisi pengangguran. nggih, nggih, nggih. Ketemulah WR2 Unisma. Oke, oke. Saya ditanya, kamu sekarang kerja di mana? Karena orang tahu saya ini nggak pernah berhenti bekerja Nggih, pokoknya. nggih, nggih. Kamu kerja di mana? Saya 3 hari ini pengangguran karena saya keluar dari bank. Ya sudah kalau gitu, lamar di Unisma. Siap. Maka Nggih. melamarlah saya jadi dosen di Dosen di Unisma. Unisma. Waktu S1 masih bisa, Gus ya? Oke. Nah, pilihan dosen itu saya pilih karena orang jadi dosen itu satu, hidupnya manfaat. Nggih, nggih. Jadi yang kedua, saya bisa mengoptimalkan waktu saya untuk mengembangkan usaha. Ya, betul. Gitu. Betul. Maka kemudian saya jadi dosen sambil usaha. Usaha. Usahanya pengetikan, tapi sudah komputer. Komputer. Jadi saya nyewakan komputer sampai Rental komputer itu, rental Gus. komputer sampai Ya, pakai pengetikan. siap, siap, siap. Nah Di mana itu itu? Dari mana itu, Gus? di Telogo Suryo. Oh, Telaga Ini. Suryo. Nah itu ada peristiwa lucu juga itu. Gimana, gimana, Gus? Saya itu kan kerja di bank itu duitnya banyak tapi habis. Nggih, nggih. Karena setiap gajian itu bingung menghabiskan uang Siap. karena nggak ada hiburannya. Nggih. Nah saya datanglah ke toko Belkom namanya dulu di Raja Bali. Saya punya duit 750, harga komputernya 1.250.000. Saya ditanya, ini kekurangannya dibayar kapan? Saya jawab bulan depan. Dia nanya lagi, jaminannya apa? Ya, ya. Saya jawab jaminannya diri saya, jaminannya kejujuran saya. Iya, iya. Loh, Cinanya itu bilang, saya ini puluhan tahun berdagang, ketemu orang aneh itu sampai ditanya jaminan kok malah dirinya. Ya sudah, ini uji coba, sampai tak kasih pinjaman Iya, iya. 500.000, jadi komputernya boleh dibawa pulang. Iya, iya. Saya bantu spanduk Oke. untuk pengetikan itu. Nyampe di situ, sampai di rumah saya bingung. Ini gimana caranya 1 bulan saya bisa Iya, bayar iya, 500. iya. Nah, saya bikinlah rental berlangganan. Rental berlangganan itu Iya, orang iya. bayar duluan, Iya, betul, saya betul, kasih betul. bonus. Betul, betul, betul. Nah, ternyata yang bayar banyak itu. Kartu gitu, Gus ya, ada kartunya gitu ya. Pakai kartu itu. Jadi sebelum 1 bulan sudah saya bayar. Oke. Cinanya kaget. Ini kok orang kok bisa. Suatu saat dia datang ke tempat saya, lihat antrian banyak di tempat saya. Kenapa antri? Karena orangnya duitnya sudah di sana. Iya, iya, iya. Sementara rentalnya belum. Iya, Hanya satu. iya. Akhirnya Cinanya bilang, setelah lihat itu besoknya nemui saya, bilang, kamu boleh hutang lagi 1 komputer. Boleh hutang lagi, kalau mau dagang disket itu, nanti boleh bayar, tidak harus tunai, bayar berjangka. Ya, akhirnya saya ambil lagi. Siap. Jadi 2 komputer berkembang Ya. sampai sekian. Dalam kurun waktu sekian bulan penghasilan saya sudah sama dengan penghasilan di bank. Nah, sehingga saya meyakini bahwa orang jadi dosen itu Siap. tidak sekedar bekerja tetapi Betul. memanfaatkan ilmu, dan kalau Ya. ilmunya manfaat itu seperti pohon yang berbuah, karena hadisnya al ilmu bila amalin kasajri bila tamrin. Siap. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Betul, betul. Saya pelajari kenapa pakai perumpamaan pohon. Iya, iya, iya. Ternyata kan pohon kalau tidak berbuah lebih manfaat kalau mati. Iya, iya, iya. Kalau berbuah itu hidup manfaat, dengan manfaat yang tidak terbatas karena buahnya kita Betul, tidak bisa betul, prediksi. betul. Mati juga pohonnya masih bisa Manfaat, dipakai. betul. Oh, Tapi berarti kalau nggak berbuah, lebih baik pohon itu mati. Kalau mati. bisa mati. Kayu jati itu seampuh-ampuhnya dia lebih manfaat kalau mati. Iya, 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 iya. Tapi kalau pohon berbuah, setiap saat ditunggu buahnya. Betul, 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 betul. Kalau mati pun masih bisa dipakai Masih gitu. dipakai kayunya. Siap, siap. Oke. Akhirnya sambil ngajar, sambil bisnis rental komputer. Saya berapa lama itu, Gus? Sampai saya menikah. Saya menikah itu rental komputer berkembang menjadi ada tokonya, ada rentalnya. Toko komputer maksud, Gus? Oke. Ada dosen saya kemudian, ini juga merubah hidup saya. Namanya Pak Aksin, itu yang ngasih kerja di audit itu dulu. Manggil saya, kamu sekarang udah nikah, penghasilan lainmu apa?
ya masih ngajar sama rental, Nggih. sama toko. Terus beliau bilang, kamu ikut saya ya? Iya Pak, ikut saya ke Nongko Jajar. Nggih. Di Nongko Jajar itu ditunjukin beliau, saya sekarang punya ternak madu. Oke. Kamu tak kasih tantangan lagi seperti dulu ya? Iya Pak, tantangannya gampang. Kamu jual madu saya ini, tetapi kamu harus lebih banyak omsetnya daripada yang lain. Siap? Siap Pak. Saya pokoknya yang nyuruh dosen itu kan selalu siap. Terus dia tanya, kamu punya syarat apa? Enggak, saya enggak punya syarat. Harus pakai syarat. Saya bilang, kalau pakai syarat berarti saya ini enggak punya uang. Gimana kalau saya bayarnya di belakang? Yang pertama. Oke, teman-teman. Jadi ternyata ulet juga ini Gus Sodik ini ya. Jadi rental komputer berkembang menjadi sampai toko komputer. Kemudian ngajar juga waktu itu Gus ya? Ngajar tetap. Dan akhirnya ada tawaran lagi nih Gus. Gimana? Tawaran ketiga gimana ceritanya Gus? Dapat tawaran apa ini? Ditawari untuk jualan madu. Jualan madu. Jualan madu tapi dengan syarat saya harus lebih banyak hasilnya dibanding yang lain. Omsetnya harus lebih banyak. Padahal baru ini. Baru. Oke, gimana terus akhirnya gimana Gus? Kemudian saya disuruh kasih syarat. Ya, akhirnya yang syarat yang saya sampaikan itu saya bayar di belakang. Fasilitas disediakan oleh beliau, misalnya almari beliau yang disediakan. Disanggupi sama beliau. Begitu disanggupi, besoknya saya sudah dikirim madu. Banyak di rumah. Banyak, ya. Nah, saya bingung gimana ini ya cara menjual madu bisa cepat, bisa lebih besar. Maka waktu itu saya tongkrongin apotik. Apotek. Saya tongkrongin apotik itu saya lihat. Karena di apotik itu selalu ada orang jual madu. Betul. Nah, tetapi pengamatan saya 3 hari itu nggak ada yang beli madu. Oh gitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan orang ke apotik itu nyari obat. Betul. Karena dulu belum ada BPJS. Iya. Duitnya terbatas. Waktunya keburu-buru. Gitu. Sehingga nggak kepikir madu itu nggak ada dalam pikiran dia. Siap. Saya datanglah ke Malang Plaza. Di situ kan ada Ratu. Betul. Ratu Minister apa dulu namanya. Iya. Di situ. Saya amati juga. Di situ itu ternyata sangat kecil yang beli madu. Beli beras, beli kebutuhan pokok lah. Betul. Berarti di 2 tempat ini tidak cocok saya jual madu. Udah pusing itu saya potong rambut. Potong rambut itu kalau dulu kan belum ada mesin, masih manual pakai gunting itu agak lama. Ternyata disitulah inspirasi muncul. Dari di situ itu ternyata saya berkesimpulan di tukang potong rambut itu jual madu yang paling tepat pada saat itu. Gimana ceritanya Gus? Potong rambut, jualan madu. Orang dipotong rambut itu satu waktunya longgar. Jadi berbanding terbalik dengan di apotik tadi. Buru-buru. 2, dia pasti punya uang longgar. Potong rambut itu. Kalau nggak punya uang longgar dia nggak akan potong. Nah yang ketiga yang paling penting, selama dipotong dia nggak bisa tolah-toleh. Nah kalau madu itu saya taruh depannya di kaca itu. Normal manusia itu kalau 1/4 jam lihat sesuatu tidak berganti, pasti nanya. Gitu ya. Madunya asli apa enggak? Nanyanya ke tukang potongnya. Unik ini teman-teman. Saya nggak kepikiran ya jual madu di tempat orang potong rambut. Tapi gimana Gus hasilnya Gus? Ternyata hasilnya jauh lebih besar. Oh gitu ya. Jadi saya jual madu itu dapat laba ratusan ribu per bulan. Tanpa ada penjelasan apa gitu Gus di depannya itu? Nggak ada. Botol gitu aja sama. Ada botol, ada madunya terus. Nanti ada 1 kertas saja tentang madu. Nah, kalau madu itu kan orang semua tahu. Sudah tahu, bahwa itu produk kesehatan. Mereka nggak nanya ini asli nggak gitu Gus? Iya, ini asli enggak, harganya gimana? Itu. Nah, ya saya sudah nyoba dulu. Siap. Nah, berapa titik potong rambut Gus sempat disuplai? Nah, saya akhirnya ada lebih dari 6 tukang potong rambut. Sehingga rambut saya nggak pernah panjang. Saya setiap datang saya potong rambut sambil nitip, ngambil uang. Dan itu ternyata lakunya rata-rata ada yang 6, ada yang 10, ada yang 20 per bulan. Nah, kalau botol besar
untung satu botol itu sudah lebih dari 1 kali ongkos rambut. Oke. Ongkos potong rambut ini. Jadi potong rambut gratis Gus ya. Potong rambutnya sebetulnya gratis, kehitung dengan itu. Ini unik teman-teman. Jadi seorang kosmetik ternyata kreatif juga ya. Jadi untuk jualan madu aja beliau harus survei 2 sampai 3 tempat gitu Gus ya. Mulai dari apotek, mulai dari toko apa? Ratu toko apa? Ratu itu. Toko sembako ya Gus. Di Malang Plaza ya. Malang Plaza ya. Sampai akhirnya kalau kemudian minimarket. Iya. Sampai kemudian memutuskan bahwa potong rambut. Ini ide yang unik teman-teman. Ide yang unik. Dan alhamdulillah bulanan bisa ratusan ribu dapat dari situ Gus. Alhamdulillah. Jadi akhirnya ya hidup saya sebagai dosen, sebagai penjual, penjual komputer, sebagai apa? Penjual madu. Punya toko kelontong. Oh, ada toko kelontong juga akhirnya Gus. Jadi sudah melebihi penghasilan saya ketika jadi pegawai bank. Iya, siap. Allah akan selalu mengganti yang lebih baik. Baik, itu sampai akhirnya bertahan berapa lama itu Gus? Agak lama. Lama ya. Agak lama terus berkembang menjadi bisnis-bisnis yang lain. Dan ternyata saya itu kalau bisnis itu waktu itu selalu suka yang tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau orang jalan ke utara, saya jalannya ke selatan. Jadi temanya ini kalau nggak berbeda harus lebih baik gitu guys ya. Kalau Gus ini suka yang berbeda. Nah, kalau di teori USP namanya teman-teman, unique selling proposition, beliau suka yang berbeda. Karena kalau yang berbeda biasanya saingannya sedikit Gus ya. Saingannya sedikit. Atau malah jadi nggak ada saingan. Dan jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Wah, luar biasa. Ini bisa diambil teman-teman sebagai trik ya. Bagi teman-teman yang menjalani bisnis belum berkembang dengan bagus, coba ide berbeda. Ide berbeda supaya menjadi top of mind begitu guys ya, menjadi perhatian.